notabene tadi negatif. Karena masih banyak orang yang terkadang takut memelihara burung perkutut karena adanya stigma akan suaranya itu membawa negatif, auranya itu tidak ada. Sekali lagi, semuanya yang berkaitan dengan burung perkutut adalah real filosofi kehidupan, dan kalau kita ingin berubah tentang kehidupan kita, bukan dari perkututnya, tetapi dari diri kita pribadi. Selamat dunya lan akhiripun nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam rahayu, sagung dumadi, salam sejahtera untuk kita semua. Parandoro dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia bersama kami, Cah Bejo YouTube channel yang konsen membahas tentang budaya, adat istiadat, dan sejarah Nusantara. Pada kesempatan kali ini suasana cuaca masih gerimis Parandoro, namun bertepatan dengan masih suasana libur sehingga aktivitas kita berada di rumah. Kali ini kita akan berbincang seputar burung perkutut lagi yang ada kaitannya tentang burung perkutut Katuranggan. Namun pada kesempatan kali ini saya akan fokus terhadap bagaimana sebenarnya posisi kita menanggapi adanya pemahaman tentang kultus atau takhayul di dalam memelihara dan mempercayai burung perkutut. Nah, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih jelasnya sebentar lagi. Tetap di Cah Bejo YouTube channel. Parandoro dimanapun Anda berada, buku sebagai salah satu sumber referensi informasi adalah penting, atau ya literasi apapun kita butuhkan untuk memahami pengetahuan-pengetahuan, baik itu pengetahuan yang bersifat kehidupan sehari-hari, pengetahuan tentang pekerjaan, pengetahuan tentang tempat-tempat tertentu, dan apapun itu. Karena tanpa adanya literasi, tanpa adanya sumber-sumber tertentu, maka apa yang akan kita sampaikan ini masih dianggap kurang kuat atau lemah untuk disampaikan. Begitupun tentang pemahaman burung perkutut, khususnya berkaturanggan, itu saya rasa panjenengan semua pun sudah tahu bahwa masih banyak, dan ini sebagian besar, menganggap bahwa burung perkutut berkaturanggan itu akan memberikan dampak yang jelas, dampak yang langsung, dampak yang besar berkaitan dengan katuranggan yang ada pada burung perkutut tersebut. Inilah yang akhirnya itu di mata para penggemar burung perkutut atau para kolektor atau para pemelihara itu cenderung membesar-besarkan atau melebih-lebihkan. Katuranggan yang ada pada perkutut itu terlalu dilebih-lebihkan, sehingga hal ini berpotensi menggiring opini kepada hal-hal yang kurang baik. Sebagai contoh adalah bahwa burung perkutut berkaturanggan itu harganya lebih mahal.
Kalau ini menurut saya masih wajar, karena memang ketika burung perkutut itu berkaturanggan, jelas burung itu memiliki ciri fisik yang berbeda atau tidak seperti burung perkutut pada umumnya. Oke, kalau masalah harga lebih mahal, misalnya ada selisih harga, margin harga, tidak masalah, karena itu masih pada batas nalar logika. Akan tetapi, kalau kita kritis lagi, kemudian berkembang bahwa burung perkutut dengan katuranggan tertentu, misalnya burung perkutut berkaturanggan songgoratu dengan ciri fisik yaitu memiliki mahkota, padahal itu kan bulu atau bulu pada bagian kepala seperti mahkota, bahwa orang yang memeliharanya itu akan mendapatkan pangkat atau kedudukan yang tinggi. Nah, di sini ada orang yang percaya 100% begitu saja ketika memelihara perkutut songgoratu, maka orang itu akan naik pangkat, jabatannya akan tinggi. Nah, di sini hubungannya apa? Korelasinya ya menurut saya tidak masuk akal gitu loh. Kalaupun akhirnya orang terjerumus ke dalam, ya menurut saya itu hanya jebakan, mengorbankan uang berjuta-juta karena harganya perkutut songgoratu itu mahal dengan harapan akan naik jabatan. Ya, nah kalau menurut saya kan mubazir uangnya. Kalau uangnya bisa kita gunakan untuk berkarir, misalnya untuk usaha, malah jelas untuk tambah modal, usaha kita lebih berkembang, lebih maju. Kalau hanya uang jutaan kemudian untuk membeli burung perkutut, sekali lagi tanda kutip, hanya untuk mengejar katuranggan dengan tujuan instan mendapatkan kenaikan jabatan, itu kan sangat tidak ada logisnya, di mana korelasinya itu menurut saya nggak ada, Pak Randoro. Nah, di sini saya mau meluruskan bahwa pola pikir yang terjerumus seperti itu hanya sesuatu yang dilebih-lebihkan. Sesuatu yang digoreng sana, goreng sini oleh para penggemar satu, penggemar yang lain, dan itu mereka semua mengiyakan. Harusnya ketika mereka membahas itu ada pengecualian. Oke lah, kita memiliki burung perkutut berkaturanggan. Oke lah, kita memelihara burung perkutut. Tetapi jangan sampai 100% kita mempercayai hal semacam tadi. Mitologi-mitologi yang kita anggap 100% benar, tanpa kita pisahkan maksud atau makna dari penamaan atau pemberian istilah katuranggan tersebut, maka itu bisa mengakibatkan seseorang itu terjerumus kepada penipuan malah. Iya dong, orang-orang beli harga perkutut mahal karena terkecoh perkutut katuranggan Banyumili, nanti rezekinya akan lancar, berlimpah seperti aliran air. Nah, ini apa? Kan harusnya diberitahu secara filosofisnya seperti apa. Jangan sampai akhirnya terbuai dengan hal-hal yang bersifat tidak jelas seperti itu. Kalaupun ada orang memelihara burung perkutut katuranggan jaringan kebak yang katanya rezekinya itu akan selalu datang, itu kalau dilihat orangnya itu ya memang kerja keras kok. Orangnya itu memang berusaha. Kalau dia berdagang, berdagangnya jujur, kreatif, ya jelas. Walaupun dia tidak punya perkutut katuranggan Banyumili pun nyatanya juga banyak tuh orang-orang yang punya usaha-usaha besar. Nah, kan seperti itu pola pikirnya. Nah, Pak Randoro, yang lebih parahnya lagi, Pak Randoro, itu ada juga yang memunculkan stigma negatif terhadap burung perkutut tertentu. Akhirnya ketakutan-ketakutan apabila burung ini berperilaku seperti itu, burung perkutut manggungnya seperti ini mengakibatkan bahaya, akan ada bencana. Nah, ini hal-hal seperti ini terkadang memberikan efek psikologi negatif terhadap orang yang memiliki burung perkutut. Atau bahkan ketika di suatu tempat ada orang memelihara burung perkutut, kemudian perkututnya manggung di tengah malam, wah, tetangganya pada heboh. Tetangganya mengira, menerka akan ada ini, akan ada itu. Nah, dari sanalah saya mengharapkan kedewasaan berpikir. Kita berikan informasi-informasi yang positif dan benar, berlandaskan fakta-fakta logis, rasionalitas berpikir, bukan hanya sekedar katanya, mitologi,
apalagi literasinya itu nggak ada, Parandoro. Literasinya itu sama sekali tidak ada. Walaupun ditemukan katanya orang itu memelihara burung perkutut berkaturanggan, misalnya Sri Lumbung, petani memelihara Sri Lumbung maka tanamannya akan selalu panen dengan hasil besar. Nah itu pun nyatanya petani-petani tidak semuanya tuh memelihara burung perkutut berkaturanggan Sri Lumbung. Nah, jelas sampai di sini Parandoro. Maka mari kita mulai berpikir logika, berpikir yang jernih. Jangan sampai kita mengorbankan hal-hal yang bersifat tidak jelas. Dengan kita memberikan informasi yang jelas seputar burung perkutut, diharapkan sedikit demi sedikit tentang kepercayaan-kepercayaan yang tidak masuk akal itu bisa kita benahi perlahan-lahan. Jadi Parandoro, kesimpulannya adalah mari kita memiliki pikiran logis dan tetap mengedepankan fakta, rasio terhadap informasi-informasi yang bersifat mitologis. Tetapi bukan berarti kita itu tidak setuju atau tidak suka dengan burung perkutut. Apalagi kita sendiri juga sebagai penggemar burung perkutut. Justru dengan kita berusaha seperti ini, maka kita mengharapkan adanya perubahan informasi di masyarakat tentang burung perkutut yang notabene tadi negatif. Karena masih banyak orang yang terkadang takut memelihara burung perkutut karena adanya stigma akan suaranya itu membawa negatif, auranya itu tidak ada. Sekali lagi, semuanya yang berkaitan dengan burung perkutut adalah real filosofi kehidupan, dan kalau kita ingin berubah tentang kehidupan kita, bukan dari perkututnya tetapi dari diri kita pribadi. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk saya dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi.